ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وتوفيقا آمين يا رب العالمين. Ibu-ibu sekalian, jamaah Majelis Ta'lim Raudhatul Ilmi yang semoga kita bersama senantiasa dimuliakan oleh Allah dunia sampai akhirat. Amin. Dan kepada seluruh pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada, LKC TV dimanapun Anda berada, pendengar RDS 101,4 FM Solo dimanapun Anda berada, dan pemirsa Sayap Dakwah TV dimanapun Anda berada. Puji dan syukur Alhamdulillah kita haturkan kepada Allah atas nikmat yang Allah karuniakan. Karena kalau bukan karena nikmatnya Allah, tidak mungkin kita bisa seperti ini. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Jadi semua kebaikan-kebaikan yang kita terima ini adalah berkat karunia, hidayah dan petunjuk Allah. Wa ma kunna linahtadiya, dan tidak akan bisa masuk syurga, tidak akan bisa mendapatkan petunjuk Allah laula an hadanallah, kalau bukan karena Allah yang memang memilih kita untuk mendapatkan hidayah. Jadi bukan karena ikhtiar kita, bukan karena semua perkara-perkara yang kita lakukan, tapi murni karena pertolongan dari Allah, murni karena kita oleh Allah diberi kemudahan, murni karena memang kita oleh Allah dipilih, sehingga semua itu patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah Allah berikan kepada kita, sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, wa ma bikum min ni'matin faminallah, nikmat apapun yang saat ini engkau rasakan, maka nikmat itu datangnya dari siapa? Dari Allah. Nikmat itu milik siapa? Milik Allah. Ketika datangnya dari Allah,
Ketika nikmat itu milik Allah, maka harus digunakan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Faham ibu-ibu ya? Digunakan untuk apa? Sesuatu yang memang diinginkan oleh Allah. Nikmat sehatnya dipakai sesuai apa yang Allah inginkan. Nikmat rezekinya digunakan sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Karena apa? Kullu ni'matin la tuqarribuka ilallah fahiya niqmah atau fahiya baliyah. Setiap nikmat yang engkau terima, tapi ternyata nikmat itu tidak menjadikan dirimu semakin dekat kepada Allah, maka hakikatnya itu bukan nikmat, tapi pada hakikatnya itu adalah azab atau ujian. Karena semakin mendapatkan nikmat ternyata semakin jauh dari Allah, maka jauh dari Allah itu azab. Kalau semakin jauh dari Allah, maka nanti hisab dari nikmat itu akan terasa semakin berat. Maka ibu-ibu sekalian, diikhtiarkan terus. Setiap kita dapat nikmat dipikir, ini haknya Allah apa di dalam nikmat ini. Dapat rezeki dipikir, ini haknya Allah di dalam rezeki ini apa. Selain disyukuri. Dikasih Allah nikmat sehat, mulai dipikir, ini haknya Allah dalam nikmat sehat ini saya harus seperti apa. Dikasih nikmat keluarga, mulai mikir, ini hak nikmat keluarga ini yang harus saya tunaikan untuk Allah apa. Dikasih suami tidak mikir poligami, dipikir bu, ini nikmat ini, serius nikmat apa enggak? Anda baru terasa kalau suami Anda mulai mikir poligami. Karena nikmat itu baru terasa kalau sudah apa? Kalau sudah apa? Dicabut. Biar suami tidak mikir poligami, gak jogo awak. Sak karepe dewe, gak tahu adus. Nah, ketika akhirnya suami mulai mikir poligami, bingung senam, bingung perawatan, bingung cari dukun, bingung cari dukun pijet, cari dukun pijet, cari pokok segala macam mulai diatur. Kenapa? Karena dulu waktu masih punya nikmat gak memikirkan haknya Allah di dalam nikmat ini apa. Maka salah satu kenikmatan itu bu adalah apa? Adalah ketika Allah mengkaruniakan kepada kita taufik, di mana dengan taufik itu kita ngerti haknya Allah di dalam nikmat yang kita terima. Itu nikmat dari Allah. Jadi ketika Anda senang, Anda mikir ini senang dari Allah. Ketika Anda dapat rezeki, Anda ngerti rezeki dari Allah. Ketika Anda sehat, masuk buning. Kasih jalan. Ini jamaah favorit ini. Hajah Yuning, Masya Allah. Mudah-mudahan sehat walafiat Hajah Yuning. Dan saya senang sama ibu-ibu ini, Masya Allah. Di Pare ini, Masya Allah. Jadi ngaji dimanapun mesti datang. Dan itu ciri memang niat jadi baik. Kutuk niat seru-seruan tok. Iya serius ini bu. Ini saya apresiasi panjenengan, Masya Allah. Jadi panjenengan ini rajin pengajian. Di mana-mana ngaji. Itu cirinya apa? Memang niatnya kepingin api. Mudah-mudahan sama Allah niatnya diterima. Amin ya rabbal alamin. Nah, maka dengan itu ibu-ibu sekalian, kalau panjenengan mulai ngerti setiap dapat nikmat, di dalam nikmat itu ada haknya Allah, maka itu taufik dari Allah. Anda oleh Allah diberi apa? Taufik. Maka dengan itu jangan sampai lupa bersyukur. Saking pentingnya syukur, sampai kita minta sama Allah supaya dijadikan hamba yang pandai bersyukur. Setiap selesai sholat, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Di dalam waktu ini waktu terbaik untuk berdoa.
Sehari minimal 5 kali Anda minta kepada Allah. Ya Allah, bantulah aku ala zikrika, untuk terus ingat dan zikir kepadamu. Wa syukrika, dan bantulah aku ya Allah agar pandai bersyukur atas nikmatmu. Wa husni ibadatika, dan jadikan aku senantiasa bisa beribadah dengan baik. Kenapa begitu? Karena kita ngerti ayatnya, wa qalilun min ibadiya asyakur. Sedikit sekali, kata Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, sedikit sekali min ibadiya, di antara hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Kalau pandai mengucapkan alhamdulillah banyak. Kalau cuma ngomong alhamdulillah banyak. Apalagi alhamdulillahnya itu sudah otomatis. Wes pokoknya kadung kegawan gitu loh. Kadung apa? Wes kadung terbentuk mari lapoi. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, tapi kalau sekedar ngomong alhamdulillah itu belum cukup untuk syukur. Kenapa begitu? Karena syukur itu jo diamalkan. Syukur itu yo ada pengorbanan. Syukur itu yo perlu ilmu. Bersyukur pun perlu sabar. Ya benda. Nah maka karena Allah katakan, dan sedikit di antara hambaku yang di antara mereka itu yang pandai bersyukur, sedikit sekali. Maka akhirnya Amirul Mukminin Umar ibnul Khattab mengatakan apa? Maka ya Allah, jadikan aku di antara kelompok yang sedikit tadi. Yang sedikit artinya apa? Sedikit tadi yang memang pandai bersyukur. Insya Allah kita semuanya jadi orang yang pandai bersyukur. Amin. Kemudian berikutnya salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada suri tauladan kita, uswah kita bersama, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh istrinya, beserta seluruh sahabatnya, dan seluruh di antara umat dan pengikutnya yang setia menjalankan sunnah dan ajarannya ila yaumil qiyamah. Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, sungguh aku takut. Panjenengan perhatikan di dalam hidup ini Bu. Ini kemarin saya sampaikan juga, tapi ibu-ibu tidak datang. Karena nyampaikannya di masjid ini, malam-malam. Kalau Anda datang nanti bahaya malahan. Di dunia ini Bu, kalau panjenengan lihat rumusnya orang hidup di dunia ini, yang paling pasti itu adalah ketidakpastian. Iya, yaitu dunia ini. Wingi sehat, saiki moro-moro sakit. Maaf. Kemarin sehat, sekarang tiba-tiba sakit. Kemarin malam masih ketawa-ketawa. Pagi-pagi ternyata sudah nangis. Iya Banda? Atau sebaliknya, kemarin malam sedih, nangis. Pagi-pagi sudah tertawa, mbeng susuran. Ngerti zaman SD, mbeng susuran, mari nangis. Oh enggak tahu? Oh masa kecil kurang bahagia. Kenapa Bu Sevi? Enggak bisa? Ada lagu apa zaman kecil itu pokok mari nangis. Apa itu? Gantian, jangan banyak orang, enggak dengar saya apa? Bakia kayu randu. Saya malah enggak ngerti itu. Berarti beda istilah ya. Tapi artinya, ya itulah dunia ini Bu. Sampai kalau ibu-ibu lihat, sekarang lihat. Kemarin koalisinya bareng siapa? Sekarang tiba-tiba pindah koalisi. Iya Banda? Gak usah baper. Biasa. Saya tidak mengerti akan dibeginikan. Wes tala. Kayak gak ngerti politik ae. Wong panjenengan ya sudah puas di dunia politik. Ya kan begitu. Artinya itu dunia.
Kemarin kaya raya, seketika jatuh miskin. Betul apa enggak? Atau sebaliknya, kemarin miskin bahkan hanya untuk sekedar makan saja susah. Tiba-tiba dengan takdirnya Allah tiba-tiba jadi kaya. Dan banyak, panjenengan sempat dengar enggak berita yang Tuban itu? Yang ternyata tanah yang mereka miliki mengandung apa? Mengandung minyak. Akhirnya dibeli dengan harga mahal. Akhirnya satu kampung bareng-bareng beli mobil. Kan? Ya itu. Dan itulah yang namanya dunia, Bu. Nah, karena dunia ini penuh dengan ketidakpastian, seneng, susah, sehat, sakit, hidup, mati, kaya, miskin, apalagi macam-macam. Maka dengan itu akhirnya muncul ketakutan. Muncul apa? Ketakutan. Takut tentang apa? Masa depan. Loh terus ya opo, golek anakku gede. Nanti bagaimana kalau suami saya pergi? Nanti bagaimana kalau anak saya meninggal? Nanti bagaimana kalau rumah saya digusur? Nanti bagaimana kalau ternyata tua sakit ini sakit itu? Nanti bagaimana? Akhirnya yang di pikirannya penuh dengan apa? Rasa takut. Dan panjenengan tahu, rasa takut itu ibu-ibu sekalian yang memasukkan siapa? Setan. Jadi orang kalau hidupnya penuh dengan ketakutan, orang kalau hidupnya penuh dengan kecemasan, penuh dengan kerisauan tentang masa depan, itu rasa takutnya munculnya dari setan. Munculnya dari siapa? Dari setan. Anda buka dalam Al-Quran pada surah Ali Imran ayat yang ke-175. Surat apa? Ali Imran ayat 175. Sekarang gini, setan itu musuh atau teman? Musuh apa teman? Musuh. Kalau setan itu musuh, berarti yang akan dibisikkan setan ke telinga musuhnya kebaikan atau keburukan? Keburukan. Berarti yang disampaikan oleh setan itu suatu kebenaran atau suatu kedustaan? Kedustaan. Yang akan dimunculkan setan dalam kehidupan Anda, ketenangan atau kerisauan. Faham sampai sini ya? Berarti boleh enggak koncoan karo setan? Boleh enggak? Nah tapi hati-hati Bu, setan itu bukan cuma jin saja. Bukan kelompoknya bangsa jin saja. Yang ini urusannya Ustadz Abu Hilal ini. Tapi ingat, setan itu disebutkan dalam Al-Quran minal jinnati wan nas. Ada loh temen yang toksik. Ngerti kan temen toksik? Ben ketemu diwedeni, Mbak bojomu saiki kok mali senam sih Mbak? Kok mali olahraga? Hati-hati loh Mbak, ojo-ojo. Loh Mbak, bojomu saiki lek mulai kok mesti bengi-bengi sih Mbak? Hati-hati loh Mbak, ojo-ojo. Loh Mbak, bojomu biasanya metu lo gak tau nggak minyak wangi Mbak. Hah? Ya, kok saiki lek metu rapi nggak minyak wangi. Loh Mbak, bojomu biasanya lek isu gak tau adus loh Mbak. Saiki kok mali sregep adus. Loh Mbak, loh. Langsung bacain Al-Fatihah seperti Abu Hilal kemarin. Tiup siraman ke orangnya. Kenapa? Karena wujudnya manusia tapi sifatnya setan. Karena begitu Bu, setan itu ya manusia yo jin. Jadi panjenengan ojo seneng koncoan mbek konco sing toksik. Toksik paham ya? Pokok kalau panjenengan kumpul itu hati ndak tenang. Mesti diwedeni. Mesti diceritani sing bahasa Indonesia. Mesti ditakuti. Kurang enak kalau bahasa Indonesia, kurang menjiwai gitu loh. Karena ngomongnya sama ibu-ibu. Bahasa Inggris saya khawatir panjenengan ndak ngerti nanti. Bahasa Arab apa maneh? Bahasa Arab itu bahasa ibu saya, jadi wis gak usah diurui. Sudah? Maka apa Bu? Ketika ketemu teman yang seperti itu, mesti pikirannya susah. Dan panjenengan perlu ngerti, setan itu bukan cuma dari kalangan jin. Ada setan dari kelompok
Manusia. Nah, maka ketika teman tadi bisiki yang tidak baik, ketika teman itu tadi memunculkan perasaan yang kurang nyaman, ketika teman itu tadi senantiasa menakut-nakuti Anda, maka ingat, ini nampaknya zahir teman, tapi yang dia bisikkan bisikannya setan. Sekarang buka surah Ali Imran ayat 175. Supaya Anda tidak takut-takut lagi. Wis urip itu lakonono sing genah beres. Tidak usah pakai ketakutan tentang masa yang akan datang. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran ayat yang ke-175. Surat yang ketiga ya. Innama itu dalam bahasa Arab namanya adatu hasrin. Adatu hasrin itu artinya apa? Menunjukkan makna hanya. Menunjukkan makna apa? Hanya. Nanti ada lagi ayatnya tentang innama ini. Panjenengan insya Allah semakin ngaji semakin pintar. Ali Imran 175 diawali dengan apa? Innama. Berarti artinya apa? Hanya. Dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ahu. Itulah setan yang senantiasa amalannya, perbuatannya, bisikannya itu hanya membisikkan rasa takut. Membisikkan apa? Rasa takut. Nanti ayatnya ada, takut miskin, takut punya anak banyak. Jadi itu bukan program saya mau ngomong kok takut. Itu programnya setan itu. Sampai Anda tahu sekarang di Cina itu, Bu. Di Cina itu sedang ada krisis. Anda ngikutin enggak berita-berita gitu itu? Salah satu krisisnya itu apa? Properti mereka itu sedang bangkrut habis-habisan. Jadi bisnis properti di kalangan mereka itu apa? Anjlok. Kenapa? Karena sudah bertahun-tahun kok saya ngomong Cina tadi? Cina apa Amerika? Betul Cina berarti. Enggak. Anda Jepang ailingan astagfirullahaladzim. Jangan Cina. Jadi di Cina itu ada krisis besar. Salah satu krisisnya apa? Properti mereka enggak laku. Sabar dulu. Aduh. Ustadznya saya apa panjenengan? Ini yang direkam kamera lo saya, enggak usah ikut ngomong. Ngerameni ya ibu-ibu. Sudah? Lah yang saya ceritakan Cina, nanti mungkin ada negara lain, boleh. Tapi saya barusan baca artikelnya kemarin. Jadi di Cina itu sekarang ada bisnis properti yang ancur-ancuran. Kenapa? Di Cina itu Bu, sudah beberapa tahun yang lalu, dalam waktu yang mulai agak panjang, itu mereka melarang penduduknya untuk punya anak lebih dari satu. Ayo Cina apa Jepang? Ojo ngotot mangga no, sabar. Istilah, ndak boleh punya anak lebih dari satu. Dan tahu ndak sekarang? Itu peraturan dilakukan dengan sukarela. Ndak pakai peraturan pun, jangankan anak satu. Banyak orang Cina yang di negeri Cina sana, RRT sana, Republik Rakyat Tiongkok sana, yang kemudian bahkan nikah ndak pengen punya anak. Bahkan ndak perlu nikah. Kenapa? Karena Tuhan mereka ini Bu. Tuhan mereka apa? Uang. Sehingga mereka mikir, anak ini ngurangin uang. Anak ini ngerepoti. Anak ini menjadikan saya tidak nyaman. Anak ini menjadikan waktu saya berkurang. Wong tanpa anak bisa kok hubungan suami istri. Wong tanpa nikah bisa kok hubungan suami istri. Akhirnya sekarang terjadi kesenjangan yang luar biasa. Diperkirakan 30 tahun ke depan di Cina itu kehabisan anak muda isinya orang tua tok. Akhirnya karena populasi pertumbuhan penduduk menurun. Ya apa? Wong kumpul laki perempuan anaknya cuma satu, berkurang enggak berarti? Awalnya 2 sisa 1. Bahkan ada yang 2 enggak mau punya anak sama sekali. Karena mereka menganggap uang itu mahal sekali. Anak bakal
ngerepoti. Akhirnya bisnis properti turun, tidak ada yang mau beli. Nilai konsumsi juga turun, nilai produksi pun juga turun. Nah, itu loh, kalau konsepnya bukan konsep Islam. Kenapa? Kembali pada Ali Imran 175. Kenapa? Innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ahu. Itulah setan yang kerjaannya hanya menakut-nakuti siapa? Awliya'ahu. Orang yang menjadikan setan sebagai temannya. Jadi orang itu kalau bertemannya sama setan, hidupnya penuh ketakutan. Contoh, sing gampang ya. Yang gampang aja. Dalam hadis tentang jimat. Tentang apa? Jimat. Bukan siji-sijine di rumah, bukan. Jimat, benda yang dianggap apa? Keramat, punya tuah. Ya, entah tuah soto, entah tuah bakso, entah tuah apa. Oh itu kuah, ya sabar. Jadi punya tuah, punya aji, punya kekuatan. Dalam hadis yang sahih dikatakan apa? Man tawakkala ala syai'in wukila alaih. Orang yang menyandarkan kehidupannya pada sesuatu ini macam-macam. Menyandarkan kehidupannya pada jabatan, menyandarkan kehidupannya pada uang, menyandarkan kehidupannya pada dunia, menyandarkan kehidupannya pada ketampanan atau kecantikan, menyandarkan kehidupannya pada materi. Termasuk yang disebut dalam hadis ini awalnya apa? Jimat. Barang siapa menyandarkan kehidupannya pada jimatnya, apa Rasul katakan? Wukila alaihi. Wukila, wukila alaihi. Apa arti wukila alaihi? Allah tinggalkan dia untuk diurus oleh jimatnya tadi. Akhirnya apa? Karena jimat itu tidak bisa menyertai dia kemanapun dia pergi. Sehingga apa? Jimatnya dibawa. Harus perlu effort lebih. Harus perlu apa? Usaha lebih. Ikhtiarnya lebih. Kudu hati-hati, pokoknya nandi kemana-mana ini tidak boleh ketinggalan. Sementara kalau kita pelindung kita Allah, tidak perlu kita simpen, Allah yang nyimpen kita. Tidak ada ceritanya na'udzubillah min syarri dzalik dalam tanda kutip. Oh saya mau pergi, Allahnya diambil dulu ya, dibawa. Tidak ada kan? Kalau jimat ya apa? Bawa, disimpan, diramut, nanti malam Jumat harus. Maka kalau orang ngomong malam Jumat itu urusannya suami istri tok, itu kayak jimat itu. Nggak harus malam Jumat bu, Jumat siang lo boleh. Lo kenapa harus malam Jumat itu? Pokoknya malam Jumat itu grup WA mesti rusak wis. Ada stiker tulisannya apa? Mas ndang mulai, lek gak digawe tak sewa nih. Loh. Mesti tahu moco. Pernah kan? Alah, wong grup WA-ne ibu-ibu lebih jorok dibanding bapak-bapak. Sudah. Kemarin kata Ustadz Abu Hilal suruh ngapain? Buning? Sama Ustadz Abu Hilal suruh apa? Senantiasa zikir ya. Senantiasa banyak-banyak zikir. Kenapa? Stikernya. Astagfirullah wa atubu. Fokus. Ngaji itu yang serius itu loh bu. Ada ngaji itu kayak Ustadz Nawawi, kayak Ustadz Hatta gitu loh. Ada ngaji. Astagfirullah. Sudah. Sampai mana jadi lupa. Nah gini bu. Nggak. Orang yang menjadikan setan sebagai pelindungnya, sebagai temannya, sebagai penjaganya, maka tidak ada ketenangan dalam hidupnya kecuali ketakutan. Karena memang Allah firmankan dan firman Allah tidak mungkin salah. Dalam Ali Imran 175, setan itu tugasnya untuk teman-temannya, apa sih yang setan lakukan? Hanya menakut-nakuti. Nah maka orang yang nyimpen jimat tadi bu, maaf ya, orang yang nyimpen jimat tadi,
Maka kalau orang Islam tidak usah wedi lah. Ini mau NU, mau Muhammadiyah, mau Al-Irsyad, mau Persis, mau yang lain. Pokok Islami genah, mesti gak cocok jimat. Tidak ada orang Islam ngurui nyimpen jimat itu, tidak ada. Nah sudah, apa yang terjadi? Ketika jimatnya tertinggal, apa yang dia rasakan? Ayo. Tidak pede. Nggak tenang. Bingung, cemas, merasa takut. Akhirnya apa? Jimat keri. Duh. Terus kadung di dukur pesawat. Alah kok tahu numpak pesawat aja. Kadung di dukur becak gitu ya. Sudah. Repot akhirnya. Nah itu loh Bu. Ketika seseorang itu hidupnya dibantu siapa? Setan. Karena di dunia ini penuh dengan ketidakpastian. Akhirnya orang cari kepastiannya dengan cara yang salah. Dengan cara apa? Jimat, dukun, paranormal, minta ramal. Orang kenapa sih minta diramal? Lah bukan penasaran. Kuatir lek rabi mbek iki bakal api apa ora diramal sih. Saya kalau sama itu cocok enggak? Oh bahaya ini. Ini si suami ini darahnya panas ini. Kalau panas itu biasanya rabian. Akhirnya gak situ. Pindah laki-laki satunya diramal. Kata dukunnya, wah ini juga bahaya ini. Darahnya dingin ini. Sampai gak dicekel blas kok. Gak situ. Pindah lagi sebelah sana, laki-laki sana. Iki anu mbak, yo jane apik tapi bakatnya melarat iki, gak sido maneh. Pindah sana. Iki anu mbak, bakatnya soge mbak, tapi umure ndek. Oh cocok. Wah kata dia. Serapopo wes yang penting. Akhirnya ndak jadi lagi. Itu orang pengen ramalan itu karena apa? Ketakutan. Nah sekarang lihat. Allah firmankan innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ahu. Itulah orang yang berteman dengan setan, hidupnya penuh dengan ketakutan. Kenapa? Karena setan itu tidak akan pernah memberikan ketenangan. Karena yang dilakukan oleh setan senantiasa bikin Anda takut. Suami keluar takut. Dipecat takut. Anaknya mau lulus nanti kuliah kemana? Takut. Anaknya sudah lulus nanti kerja apa? Takut. Itu kalau bersandarnya kepada siapa? Setan. Maka dalilnya tadi, barang siapa bertawakal kepada sesuatu, Allah tinggalkan dia bersama apa yang dia bertawakal kepadanya. Jadi kalau tawakalnya sama setan, ya wes. Setan bisa apa? Kalau bertawakalnya kepada suami, ya wes suamimu bisa apa? Kalau bertawakalnya pada pekerjaan, ya sudah, lo pekerjaan lo punya kekuatan apa? Kalau bertawakalnya pada makanan, makanan tidak menghasilkan apapun kecuali atas izin Allah. Maka bertawakalnya kepada siapa? Nah, maka Allah lanjutkan ayatnya, fala takhafuhum. Maka jangan takut sama setan. Jangan takut kepada siapa? Setan. Setan itu menakut-nakuti miskin, maka jangan takut miskin. Setan itu menakut-nakuti ketidakpastian, maka pastikan hidup Anda bersama Allah. Setan itu menakut-nakuti rasa sakit, wis ojo wedi, sakit bernilai ibadah, pahala. Ketika Anda ditakut-takuti tentang ketidakpastian, Allah bilang fala takhafuhum. Jangan takut sama setan. Wa khafuni in kuntum mu'minin, dan takutlah kalian kepadaku sekiranya kalian betul-betul orang yang beriman. Nah sekarang berikutnya, ibu-ibu perhatikan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 268. Tulis surat Al-Baqarah ayat 268. Dalam surah Al-Baqarah ayat 268 Allah Ta'ala berfirman dalam suratul Baqarah, asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fakhsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim.
Penutupnya apa? Wallahu, dan dialah Allah wasi'un, yang maha apa? Luas, al-alim, yang maha mengetahui. Kenapa penutup ayatnya kok Allah yang maha luas? Kenapa kok penutupnya Allah yang maha mengetahui? Lihat ayat awalnya. Nomor 1, asyaitanu ya'idukumul faqr. Yang bikin panjenengan takut miskin itu siapa? Setan. Asyaitan, setan itu ya'idukum. Ya'idukum itu menampakkan, menjanjikan, memunculkan, apa ya, menampakkan, menjanjikan, memunculkan, seputar itu. Apa yang setan tampakkan, apa yang setan munculkan, apa yang setan janjikan? Al-faqr. Apa al-faqr? Kemiskinan, itu janjinya setan. Jadi siapapun yang berteman dengan setan mesti pikirannya kedonyan. Kenapa kedonyan dia? Karena senantiasa takut miskin. Karena setan bisi ojo sodako. Lek sampean sodako nanti melarat. Lek melbokno kotak, apa sudah lewat kotaknya? Tadi berapa? Rahasia biasanya cilik. Lek gede malah dicerita nih. Ala paling normal 2000. Ya ndak apa-apa. Ndak apa-apa. Dikit itu ciri kalau ndak ikhlas. Yang penting ikhlas. Lah ikhlas itu mesti gede. Ndak ada ikhlas cilik, ndak ada. Cilik itu ciri lek gak ikhlas. Wong ikhlas kok ngei 1000. Ikhlas itu ngei 1.000. Sudah. Ndak apa-apa. Berapapun sesuai kemampuan. Karena sedekah itu kan hukumnya ndak wajib. Maka sesuatu yang sunnah itu tergantung apa? Keluasan. Kalau panjenengan punya keluasan, sedekah. Kalau bisanya 2000, ndak apa-apa. Ojo cili ati. Wong 2000 loh. Bisa jadi nilainya lebih besar dibanding 100.000. Kenapa? Sing sodako 1.000, tabungannya 100 juta. Sing sodako mek 2000, ternyata di omah sisa mek kari 50.000. Apik mana? Apik sing 2000, metune luwih akeh dalam perbandingan jumlah yang dia miliki, keluarkan. Sudah, wes Bu, gini Bu. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, asyaitanu, setan itu ya'idukumul faqra, menjadikan, membisikkan, memunculkan, menampakkan, menakut-nakuti kalian dengan apa? Kemiskinan. Jadi orang kalau hidupnya penuh dengan ketakutan, Ali Imran 175, siapa yang takut-takut itu? Orang yang berteman dengan setan. Mesti penuh ketakutan. Yang kedua, siapa yang penuh dengan ketakutan? Setan bikin Anda takut miskin. Akhirnya gak wani sodakoh. Akhirnya kerja ninggal ibadah. Akhirnya rela kerja jauh ninggal istri, ninggal anak. Karena apa? Pikirannya diwedeni sama siapa? Kebanyakan bahasa Jawanya enggak? Anda orang Jawa. Kata yang nonton YouTube, aduh apa gitu. Sudah. Maka asyaitanu ya'idukumul faqra. Setan itu menakut-nakuti kalian dengan apa? Kemiskinan. Lihat sekarang awal ayat, lihat penutup ayatnya. Wallahu wasi'un. Wasi' apa? Luas. Kata-kata wasi' itu maknanya banyak yang mencakup kata luas. Wasi'ul maghfirah. Luas ampunannya, luas rahmatnya, luas pengetahuannya, pengawasannya, luas kekuasaannya. Tapi kata luas itu lebih dekat maknanya tentang rezeki. Ketika Allah nakut-nakuti Anda miskin, aku takut miskin, takut ini, takut itu. Ingat, ketika setan menakut-nakuti Anda kemiskinan di awal ayat, apa yang terjadi? Di akhir ayat, untuk orang yang iman tadi, untuk orang yang beriman, Allah kasih hiburan. Ojo wedi. Walaupun setan menakut-nakuti kalian dengan kemiskinan, ingat loh,
Allah itu maha luas. Ketika Allah ngasih rezeki dengan mudah. Ketika Allah mentakdirkan Anda kaya, sekejap mata bisa kaya. Ketika Allah jadikan apa yang Anda sedekahkan kembali berlipat ganda, Allah itu maha luas. Tidak usah takut. Maka orang yang senantiasa takut itu, sungguh aku takut, itu mesti imannya kurang mantap. Imannya kurang mantap. Maka di dalam ucapannya Al-Imam Al-Qurtubi itu mengatakan apa? Orang yang sedekah itu seperti orang yang jihad. Kesamaannya di mana? Sama-sama butuh keberanian. Orang yang sedekah disamakan seperti orang yang jihad. Di mana salah satu letak persamaannya? Karena mereka sama-sama butuh keberanian. Orang yang jihad butuh enggak keberanian? Butuh. Kalau enggak berani enggak mungkin berangkat jihad dia. Bagaimana mau berangkat jihad wong enggak berani? Takut mati, takut kena pedang, takut keserempet panah, takut ini, takut itu, enggak berangkat. Maka ada orang yang mati syahid, itu sama Allah enggak diterima. Gara-garanya apa? Kepingin disebut jari. Jari itu pemberani. Hanya untuk membuktikan bahwa dia apa? Pemberani, bukan karena Allah. Nah, maka dari situ kata Al-Imam Al-Qurtubi, orang yang jihad perlu keberanian. Setara dengan itu, orang yang sedekah pun perlu apa? Keberanian. Maka dalam Ali Imran 175 tadi, Allah bilang apa di akhir ayatnya? In kuntum mu'minin. Kalau memang kalian betul-betul beriman, maka ini faktor hati, Bu, faktor iman, wani apa gak gitu loh. Nah, sudah, maka di sini Allah ulang lagi, asyaitanu ya'idukumul faqra. Setan itu yang bikin kalian sungguh aku takut miskin. Wis talabu. Miskin itu tidak merubah apapun dengan akhirat Anda. Miskin itu cuma ketakutan perkara dunia. Yang itu pun belum tentu terjadi. Gak lek melarat. Kalaupun betul-betul jadi miskin, Allah kasih kaya jerone hati dengan qanaah. Kalau betul-betul miskin itu terjadi, Anda oleh Allah dikasih qanaah, wis tenang. Kalaupun qanaahnya kurang, ojo wedi. Berapa lama sih orang hidup di dunia? Hah? Paling miskin 2 tahun wis mati. Kenapa kayak satu obat mana? Oh BPJS ya. Tapi antri ini Masya Allah. Dan kalau BPJS itu kadang-kadang pelayanannya kayak kurang gimana gitu. Apa? Sakit apa? Mau disuntik pakai apa? Roto kadang-kadang. Yo yang baik-baik juga banyak. Iya. Sudah? Sekarang lihat. Selain setan itu menakut-nakuti kita rasa miskin, terus apa yang setan lakukan? Wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu memerintahkan kalian, mendorong kalian, memotivasi kalian untuk melakukan apa? Fahsya. Fahsya itu apa? Perbuatan keji-keji. Dan kalau ngomongnya fahsya, itu sesuatu yang menjurus pada seksualitas. Itu namanya apa? Fahsya. Joget dengan perempuan yang pakaiannya mini. Duduk bareng kopi pangku. Enggak tahu ya? Saya juga enggak tahu, Bu. Apa ini? Enggak tahu saya. Sama. Ya, tolong nanti yang tahu, yang belum tahu diberitahu ya. Saya juga belum tahu apa sih itu. Kopi pangku itu apa ya? Masa enggak tahu? Suami panjenengan tahu. Kopi pangku itu beli kopi. Halo, seru gitu loh ya. Sudah. Itu dorongannya setan. Zina, liwat, homo, lesbi. Kemudian apa? Pamer aurat, pamer kemolekan tubuh. Maka maaf ibu-ibu, maaf sekali. Tidak pantas lihat voli perempuan itu tidak boleh. Tidak boleh. Kalau voli laki-laki masih lumayan lah. Memang ada yang buka aurat. Tapi auratnya gak medeni kalau laki-laki.
kalau voli putri, ayo jujur, apa yang Anda lihat? Kenapa? Buka YouTube. Ya enggak semuanya, mosok semuanya. Kita voli putih renang. Ya maksudnya kan, tapi yang dilihat rata-rata apa? Tubuhnya pemain voli perempuan itu, Bu, tinggi. Nah, itulah sintine wis. Terus kostumnya ya apa? Ada yang pakai gamis kayak ibu-ibu main voli gitu. Ada yang pakai jilbab besar main voli gitu. Bagaimana kostumnya? Loh, itu mereka dan kita tidak ikut campur. Mereka, monggo. Itu hak kalian. Kalau kalian katakan, loh, tidak mungkin main voli pakai gamis. Loncatnya bagaimana? Nah kan gitu. Monggo, itu kalian. Saya tidak ngeritik itu. Tapi untuk penontonnya ini loh, yang muslimah, laki-laki muslim, tidak pantas dilihat. Tidak pantas. Nah, kenapa kok kemudian semakin lama voli perempuan semakin viral, semakin viral, semakin viral? Karena setan itu memang membisikkan untuk seneng sama yang begitu-begituan itu. Nah, terus sama Allah ditutup apa? Allah itu wasi'un, untuk balas setan yang menakut-nakuti apa? Kemiskinan. Dan untuk setan yang suka mendorong pada perbuatan fahsya, Allah tutupi dengan apa? Alim. Ingat loh ya, Allah maha tahu. Nah, sementara yang Allah janjikan apa? Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Sementara yang Allah janjikan maghfirah. Maghfirah itu apa? Ampunan. Fadla itu apa? Karunia. Karunia itu, Bu, diartikan kekayaan. Setan nakut-nakutin miskin, Allah menjanjikan kekayaan. Setan ngajak kalian untuk berbuat fahsya, Allah menjanjikan untuk kalian ampunan. Dan Allah itu maha luas dan Allah maha mengetahui. Nah, sekarang begini, Bu, kembali. Kalau dunia ini penuh dengan ketidakpastian yang akhirnya menjadikan panjenengan penuh dengan ketakutan, ya enggak? Oh, aku nanti takut loh. Keturunanku itu mulai bapakku, ibuku dan dulur-dulure kabeh itu rata-rata tuanya stroke. Akhirnya mulai muda takut, durung stroke wis kepikiran. Maaf, enggak. Ini contoh saja. Saya enggak ngomong tentang contoh saja, ya enggak? Terus aku loh, sak dulur itu ya mulai yo tokok garise ibuku, tokok garise bapakku. Iku sak mendukur iku umure nom-nom. Iku gorong sampai swidak wis podo meninggal. Akhirnya ketakutan betul. Terus lagi cerita, aku iki sak dulur gawe nek pawaan soge. Dan itu namanya dalam Islam apa, Bu? Hasab. Hasab itu kecondongan yang ada di dalam keluarga besar. Itu hasab. Dan itu memang pengaruh. Akhirnya apa? Karena gak ono turunan soge, mali akhirnya medit. Lho Mbak, aku iki wis bosen Mbak, wis mulai mbah-mbahku biyen Mbak melarat loh. Masuk aku ya gak oleh tak sugih. Siapa yang melarang? Tidak ada. Tapi yang kita takutkan apa? Memunculkan kekhawatiran tadi loh. Sungguh aku takut. Akhirnya Anda belum kejadian miskinnya, belum kejadian sakitnya, belum kejadian meninggalnya, sudah dihantui dengan rasa takut. Akhirnya Anda merana sebelum waktunya Anda merana. Kenapa? Ketakutan tadi. Nah, itulah dunia ini, Bu. Wedi bojone rabi maneh, wedi ngene, wedi ngono, wedi bisnisnya gak sukses, wedi engko lek gak disetujui, wedi engko lek gak direstui. Waduh, takut semua. Itu dunia. Maka tutup ketidakpastian itu dengan satu hal. Anda tutuplah ketidakpastian itu dengan satu hal. Ditutup dengan apa? Hal jazaul ihsani illal ihsan. Ini kepastian. Hal jazaul ihsani illal ihsan. Apa, Bu?
Hal jazaul ihsani illal ihsan. Itu surat apa? Surat Ar-Rahman. Itu untuk menutupi ketidakpastian. Apa artinya? Allah memastikan di dalam ayat ini, Bu, bukankah? Jadi kalau Allah bertanya bukankah, itu tidak perlu jawaban. Tapi apa? Ini seakan-akan Allah ingin menunjukkan. Contohnya gini. Misalkan ada seorang anak mulai sekolah nangis. Pulang sekolah apa? Nangis. Kenapa? Teman-temannya bajunya baru, dia bajunya masih lama. Terus ibunya bilang, "Loh nak, bukankah bapakmu itu orang kaya?" Perlu jawaban apa enggak? Enggak perlu. Tapi pertanyaan itu bikin anaknya apa? Tenang, gede hati. Supaya apa? Loh, kalau cuma seragam nak, bukankah bapakmu kaya? Maksudnya apa? Wes talah, bapakmu itu kaya. Kalau cuma sekedar seragam, pasti dibelikan. Faham enggak? Maka ketika Allah tanya, hal jazaul ihsani illal ihsan, bukankah balasan dari suatu kebaikan itu adalah apa? Adalah apa? Kebaikan yang serupa. Kalau panjenengan ihsan, ihsan itu baik, sama Allah dibalas apa? Ihsan. Sementara lihat, ketika Allah membalas kebaikan, kebaikannya serupa atau lebih baik dan lebih banyak. Mbak, ini nulis apa ngerumpi? Bu Sevi nulis apa? Maaf ya, saya tidak pernah nge-like sekarang, saya tidak pakai Facebook sekarang. Maaf, pasti ngenteni. Ustaz tuh gak tahu nge-like ya. Sudah tidak usah nunggu lagi, saya sudah setahun lebih tidak pakai Facebook ya Bu Sevi ya. Jadi kalau likers Anda kurang satu, yaitu saya. Jangan GR. Tulisannya bagus-bagus. Masih suka nulis-nulis? Enggak. Kenapa? Sibuk dengan suami. Oh, karena Ustaz udah gak nge-like. Saya bikin Facebook khusus untuk nge-like Anda nanti. Jangan khawatir. Wes, pertemanan Mbak Ibu Sevi tok liyane gak. Cek nulis mana. Nah, maka ibu-ibu sekalian, ini jelas Bu. Allah mengatakan, wes talah, jangan takut. Jangan takut. Kalau Anda itu orang baik. Jangan takut kebaikannya tidak berbalas. Jangan takut nanti kebaikan saya dibalas keburukan. Jangan takut nanti masa depan saya bakal seperti apa. Jangan takut nanti kalau saya meninggal siapa yang ngelawat banyak atau sedikit. Karena orang ada kepikiran loh Bu. Enggak, aku mati sing ngelawat mosok didik rek. Iya jadi aku judes ini tapi ya mosok tonggoku ramarani rek kok ramen gitu. Ya judesku kan pada tempatnya. Takut loh. Nah, maka oleh Allah ditutup. Di bahasa Inggrisnya itu biar lebih mudah ya. Ketakutan itu peluang untuk takut tadi bahasa Inggrisnya sama Allah disumpeli. Jadi apa? Disumbat itu bahasa Indonesia. Ya saya mau bahasa Inggris. Sama Allah disumpeli. Disumpeli dengan apa? Dengan ayat tadi, hal jazaul ihsan ilal ihsan. Tapi ingat, balasan kebaikan itu belum tentu dari manusia. Tapi akan muncul ketakutan yang baru kalau Anda berbuat baik, harapannya karena manusia terbatas. Belum tentu dia bisa membalas kebaikan Anda. Bukan tidak mau balas loh ya. Dia mau balas. Tapi karena memang dia terbatas. Jani yo, lek aku sugih kepingin ngei nang wong iku. Karena wongi gelek ngei. Apa? Lah. Oh, itu bahasa saya, bahasa batu sana. Kan gak dikei ya? Gak dikei. Ya mesti aja lah, kan gak tahu ngei. Nah gitu. Loh, ndak salah. Maksud salah? Untuk pemirsa Madani TV mohon dimaafkan ya. Hari ini full Jawa karena ini ndak pantas dijak ngomong bahasa Indonesia, ndak pantas. Mukanya muka-muka bahasa daerah ini. Jadi pemirsa Madani TV dan pemirsa YouTube yang saya cintai, tolong kali ini Anda dengerin aja. Insya Allah berkah. Insya Allah berkah.
Karena ilmu itu ngerti tidak ngerti barokahnya insya Allah dapat. Saya menyesuaikan panjenengan loh Bu, maaf loh ya, jangan nanti saya disalahin. Ini menyesuaikan audiens saja. Jadi kalau pemirsa Madani TV ngerti siapa mereka, coba kamera bisa diputar ke arah wajah mereka gitu. Anda akan memahami saya, kenapa saya pakai bahasa Jawa. Tidak ada kamera ketiga ya? Ya Pak, Mas Arif coba satu kamera aja, seret, sebentar aja gitu. Nanti pemirsa akan bilang, oh pantes. Maaf loh ya, maaf. Maaf, sudah. Wes, gini. Maka rasa takut tadi Bu, sama Allah ditutup. Ditutup pakai apa? Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Tapi ingat, kalau balasan baik yang Anda harapkan dari kebaikan yang Anda lakukan dari manusia, justru akan memunculkan rasa takut baru. Kenapa rasa takut yang baru? Bisa enggak dia balas saya? Kalau balas sesuai enggak dengan apa yang saya kasih? Kalau dia balas, dicerita-ceritain enggak ke orang nanti? Muncul ketakutan baru. Maka balasan kebaikan dari kebaikan yang Anda lakukan, itu berharapnya jangan kepada manusia, tapi kepada siapa? Allah. Kenapa? Innallaha la yukhliful mi'ad. Karena ketika Allah yang menjanjikan, ketika Allah yang memberikan, ketika Allah yang mengiming-iming. Mengiming-iming itu apa? Ya menjanjikan ya. Maka Allah tidak akan pernah mengingkari janji. Tak kasih satu cerita. Supaya kita ngerti betul. Cerita ini mungkin Anda pernah dengar sebelumnya. Dari saya. Kalau dari orang lain tidak mungkin. Karena ini kisah saya sama teman saya. Tahu naonan Ustadz? Dibales. Saya pakai bahasa Jawa, di komen pakai bahasa Inggris. Tahu naonan. Ini bahasa apa ini? Bangka. Padang. Gini, saya punya teman waktu kuliah. Dan mungkin panjenengan pernah dengar cerita ini dari saya. Tapi apa? Cerita ini sangat inspiratif minimal untuk saya. Mudah-mudahan panjenengan juga terinspirasi. Teman saya itu Bu. Apa? Tenanaon. Tenaunan apa? Oh tenanaon. Saya bacanya aja enggak bisa. Oh enggak apa-apa. Iya, terima kasih Anda memahami saya. Karena kalau Anda tahu Anda akan lebih paham lagi. Sudah gini Bu. Di tempat kami kuliah itu Bu, itu kuliahnya yo enggak bisa dibilang mudah lah. Walaupun dibilang susah yo enggak. Tapi standarnya rodok luwih dukur timbang tempat yang lain. Karena di sana itu fikih itu bukan pemahaman tapi apalan. Jadi apalan. Kemudian apalan Alfiyah Ibnu Malik untuk Nahwu Shorof. Pokok isinya apalan, 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 apalan. Sementara dalam satu semester itu ada 8 pelajaran, 8 mata pelajaran. Kalau 3 nilainya ndak sampai, lupa saya, ndak bukan 8. Nilai minimal itu 6,6 atau 6,7 itu. Ada 3 mata pelajaran yang di bawah itu, maka ndak naik semester. Turun. Bukan turun dia diliburkan ndak naik plus ndak boleh ikut satu semester. Jadi ketika nanti dia naik itu ketinggalan setahun sama temennya yang awal. Jadi ketinggalannya apa? Setahun. Itu kalau sekali. Kalau 2 kali ya ketinggalan 2 tahun. Kalau 3 kali sampai maksimal 4 kali. Sudah? Ada satu teman saya. Baiknya Masya Allah. Luar biasa. Baik Masya Allah. Nggak pernah macem-macem. Sekolahnya yo tertib, tidak pernah telat. Masya Allah luar biasa. Di tempat sholat juga Masya Allah khusyuk. Di tempat makan juga tidak seperti teman-teman yang lain. Kalau lagi makan itu biasa nih kan. Rame, guyon. Bahkan saya punya teman itu rambutnya kayak helm. Ahmad Albar tahu? Ahmad Albar yang zaman dulu. Kalau sekarang kan sudah mulai kecil. Yang zaman dulu. Ada teman saya kayak gitu. Sekelas. Itu kalau kita beli teh titik-titik. Itu kan sedotannya warna-warni itu. Itu kita masukkan ke rambut dia. Seret. 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 Dia enggak tahu Bu. Masuk kelas, dosennya guyu.
Dia enggak ngerti apa gitu dosen goyangku ini. Terus dosennya bilang, "Ya Aba Khawdah, ilmas ra'sak." Panggilannya bapaknya helm karena rambutnya kayak helm. "Ya Aba Khawdah, coba kamu pegang rambut kamu, kepala kamu." Pegang, terus kebak surat. Langsung. Rifki ini pasti ini. Padahal ya saya betulan memang. Tapi tidak sendirian, ya ono liyane. Nah, itu kalau di ruang makan, kadang-kadang teman-teman itu usil. Nah, teman yang satu saya ceritakan nih, baik di kelas baik, di tempat ibadah baik, di ruang makan baik, di luar sekolahan juga baik-baik orangnya. Tapi Allah uji dia dengan akal yang kurang mumpuni. Jadi kemampuan akademisnya itu sedikit turun di bawah. Kalau saya Bu, isin, wedi, mulai, takut. Tapi subhanallah ketika teman saya ini nilainya tidak sampai standar tadi dan akhirnya dia turun kelas. Dan tidak boleh ikut kelas, harus libur satu semester. Sudah turun, libur 1 semester. Sudah, itu Bu, tidak dapat uang saku di Libya. Tidak dapat mukafaah. Jadi 1 bulan itu kita dapat uang 800 ribuan rupiah sebulan, per bulan. Dari kampus. Nah sudah, dia tidak dapat karena namanya dia sudah tercoret untuk semester itu. Apa yang terjadi? Subhanallah. Ini anak tetap kuliah walaupun namanya tidak ada di absen. Tetap kuliah walaupun tidak dapat beasiswa bulanan. Tetap kuliah walaupun dia tidak akan dapat nilai sedikit pun. Tapi dengan tenangnya, tidak pernah telat, tidak pernah males, yo tetap nyatet, yo tetap kalau ujian dia minta kertas untuk dijawab walaupun tidak dikumpulkan. Saya mikir, kalau saya di posisi dia, pulang saya. Libur 1 semester, 6 bulan. Kan bisa mancing, ya entah ikan, entah masalah, yang penting mancing ya kan. Ya bisa di rumah bantu, macam-macam lah. Dia tetap kuliah. Dalam keadaan Bu, tenang luar biasa. Suatu hari saya kepikiran, dan ini bukan kali pertama untuk dia turun itu. Udah kali yang kesekian. Saya tanya sama dia, katakan namanya Sulaiman gitu ya. Syiah. Kok Syiah kok ngapik kok Syiah? Syiah. Kenapa enggak si C aja? Harus A terus. Kenapa? Sudah, katakan namanya Sulaiman. Sulaiman. Kok ente tetap kuliah, kan pulang bisa, nyantai di rumah. Kok ente tenang banget, padahal sudah kesekian kali tidak naik. Kok ente tetap bahagia betul, tetap datang, tetap sekolah, tetap ujian, tetap bawa buku, tetap nyatet, tetap ngasih stabilo di pelajaran yang penting. Padahal ini loh tidak kuat. Tapi kok tetap tenang, tetap kuliah, tetap optimis. Jawabannya satu Bu. Apa? Rifki, yang penting sekarang baik dulu. Kedepannya serahin sama Allah. Ini kata-kata Bu, masuk di sini sampai sekarang. Yang penting sekarang baik dulu. Kedepannya serahkan kepada Allah. Terus teman saya ini ngomong, antum kan tahu, hal jazaul ihsan illal ihsan. Orang itu kalau baik sama Allah mesti dibalas apanya? Kebaikannya. Maka saya yakin aja, yang penting hari ini saya baik, saya tidak nyakitin siapapun, saya tidak zalim kepada siapapun, saya tetap kuliah, saya tetap ibadah, saya tetap yakin nanti ke depannya Allah yang jaga. Subhanallah, sekarang Bu begini. Top anaknya Masya Allah, luar biasa. Dapat istri yang Masya Allah baik, dari keluarga baik-baik, orang tua bapak mertuanya juga Masya Allah orang yang terkenal baik, dan dia sekarang jadi dosen di pelajaran yang dulu dia tidak bisa. Coba, itu loh Bu. Maka sungguh aku takut, itu setan. Kenapa Anda senantiasa takut? Karena Anda tidak punya garansi untuk masa depan. Karena Anda sedang tidak ikut asuransi masa depan. Dan tidak ada asuransi dan garansi yang terbaik untuk menghilangkan ketakutan masa depan. Kecuali apa? Kecuali kebaikan. Kecuali apa? Kebaikan. Kalau Anda baiknya di Pare, terus Anda pindah ke
Surabaya, tetap kebaikan itu akan datang kepada Anda walaupun Anda masuk lubang tikus yang paling dalam. Tetap kebaikannya akan datang. Maka itulah satu prinsip dalam hidup kita, Bu. Kalau hidup kita ini kita yakin penuh dengan ketidakpastian. Kalau hidup kita ini senantiasa penuh dengan rasa takut masa depannya bakal begini, bakal begitu. Nanti anakku bagaimana, nanti suamiku seperti apa. Nanti kalau ditinggal ini bagaimana, nanti kalau ditinggal itu bagaimana. Ingat, ketakutan bisikannya siapa? Setan. Sementara yang Allah janjikan untuk kita apa? Ampunan dan keluasan karunia dari Allah. Sementara rumusnya cuma satu, hal jazaul ihsani illal ihsan. Yang penting sekarang dulu jadi orang baik. Nanti ke depannya serahkan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan yang berikutnya. Mudah-mudahan senantiasa sehat walafiat, senantiasa panjang umur, taat ibadah, tidak kurang suatu apapun, rezekinya lancar, rumah tangganya baik-baik, anaknya Allah jaga dari fitnah. Amin ya rabbal alamin. Dan kelak Allah tutup dengan keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.